buatan manusia sekarang. Oke. Bahasa Atlantis itu kan dibuat sama manusia kan. Oh ini Atlantis karena apa? Karena di bawah laut, ya kan? Oh ini Lemuria nih. Lemuria itu bangsa yang memang cerdas, tapi tidak suka perang. Beda dengan Atlantis. Dan sama kecanggihannya segala macam. Nah, syaratnya menjadi Atlantis itu apa? Itu banyak tuh. Kita lupa itu banyak banget syarat untuk menjadi titik Atlantis itu ada di mana? Itu banyak banget karena Atlantis itu begini gini banyak. Gambaran saya tuh kalau bicara Atlantis tuh saya nonton filmnya sih ini apa? Aquaman. Ya. Betapa modernnya gitu kan? Bukan sebenarnya. Okay. Atlantis itu sama kayak kita. Sama kayak kita. Cuman kan dia negeri yang tenggelam di bawah air itu karena memang permukaan air yang menaik akhirnya dia ada di bawah laut. Oke. Awalnya pun sama daratan berarti kan? Daratan. Dan memang tentang ini tadi yang kita bilang, percaya nggak dulu ada mobil? Nah, enggak, gitu kan? Nah, misalnya enggak, dan itu bisa terjadi bener ada. Karena kita ada di zaman yang memang sudah terus diulang-ulang. Di restart lah. Mungkin di restart. Nah, zaman sekarang nih yang kita sekarang, kan kita nggak tahu kiamat kapan. Bukan restart, berarti sorry gak revisi. Reset berarti. Dan reset. Jadi ke pengaturan pabrik lagi ya. Kita nggak pernah tahu kiamat kapan. Kita hanya menganggap diri kita adalah manusia akhir zaman. Kalau kita ngomong manusia akhir zaman, berarti kita sudah bervonis bahwa kiamat bentar lagi. Kan kita nggak tahu. Cuman ciri-cirinya udah jelas nih. Nah, entah kiamat yang memang benar-benar kiamat itu Allah ciptakannya itu kapan, itu kita nggak pernah tahu. Entah nanti kita di riset dan akan muncul lagi peradaban yang baru. Bisa jadi dari nol lagi gitu kan? Bisa jadi karena kan sedangkan peneliti aja, para ilmuwan sekarang itu kan akan berbicara kita akan kembali lagi tanpa listrik dengan terjadinya gelombang matahari. Ibaratnya gini, kita tuh sekarang mungkin kalau belum di titik maksimal itu belum di titik maksimal gitu kan? Wallahu a'lam. Iya, wallahu a'lam kan. Nggak tahu titik maksimalnya itu di mana juga kan? Nah, gitu. kita kalau memponis kita adalah manusia umat akhir zaman. Berarti kita ada di ininya kiamat nih. Akhirnya cocok ini dengan apa? Israel yang menyerang Palestina. Sungai Efrat yang memang sudah mulai mengalir betul. Memang tanda-tanda kiamat itu kan adalah Sungai Efrat yang sudah mengering. Tapi kan itu hadis Nabi yang kita nggak bisa menerjemahkan itu dengan hanya kayak gitu. Karena di situ akan adalah gunung emas terbesar. Kata Nabi itu kan, itu di Everett tadi. Nah, kita nggak tahu nih kita akan diriset kapan. Dengan kejadian-kejadian yang memang ditemukan oleh mereka, wah ini nanti kita akan kehilangan listrik nih, manusia akan kembali, manusia yang akan hidup itu manusia yang memang zaman sekarang hidup dari tumbuh-tumbuhan, bertani segala macam, itu orang yang bisa hidup tuh karena dia bisa membuat bahan pokok, bisa menanam wortel, kayak Ipan itu tiba-tiba suruh di mana kayak kita lah, bingung nanam kumaha ya tanam padi di mana, akhirnya meninggal dengan hukum alamnya, benar nggak? Nah itu kan nanti udah isu-isu yang udah mulai besar nih, bahwa nanti listrik akan mati, kita internet akan mati, segala macam akan ini, itu udah rame tuh. Akhirnya digabung-gabungin dengan The Simpsons yang selalu benar prediksinya terkait WTC segala macam itu benar semua. Tapi kita nggak bisa menyebut kita ini di akhir zaman. Karena kita nggak tahu maksimalnya kapan. Kan Allah hanya berfirman kiamat akan terjadi dengan bumi yang akan hancur. Hanya ngasih kisi-kisinya gitu kan. Tapi nggak tahu kiamatnya kapan, itu hanya Allah yang tahu. Nah, diriset lah. Mungkin dari nol lagi, karena semuanya udah hilang. Nggak mungkin langsung dia bisa dari awal lagi menciptakan dunia yang memang, karena gini Om, di saat Om sendirian
Tiba-tiba hanya tersisa ada 100 orang. 100 orang itu bukan ahli. Apa kau bisa menciptakan semua HP? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan akhirnya kembali lagi ke gimana kita mau hidup, ya udah bertahan hidup dengan alam, bercocok tanam, segala macam lagi. Ya itulah yang memang jadi. Berarti poinnya Om, biar ada poinnya nih. Berarti di masa hidup kita sekarang itu harus seperti apa sih kita? Ya melakukan apa yang kita yakini. Oke gitu. Benar nggak? Tapi kalau yang saya lihat dari Om itu kayak ngebahas dalam hidup Om itu gimana caranya nggak ngerugiin orang dan bisa berbuat baik terhadap orang. Itu doang. Ya. Itu doang. Benar. Cuman jadi gini. Tapi orang pernah kacentang Om tuh eta. Orang jujur sholat ya jarang lah ya. Cik orang tuh yang penting mah hidup mah orang teu ngarugikeun batur. Enggak, kita mah sholat ya harus, Om. Harus kan? Itu mah harus. Harus kan? Yang penting orang hidup teu ngarugikeun batur, orang fokusna yang penting orang bisa berguna ka batur, bisa nolong ka batur. Tapi orang dicentang Om jadinya. Lu bisa baik sama orang, tapi lu nggak bisa baik sama yang nyiptain lu. Selesai Om, orang tuh bisa jawabannya. Itu ada jawabannya Om. Itu kemarin baru diinin sama Ustadz yang benar-benar skakmat si siapa tuh yang gondrong? Oh, si Sujo Tejo. Sujo Tejo. Oke, si yang Latif, Ustadz Latif. Ajarin saya supaya saya sholat. Itu ada satu pertanyaan sama kayak, saya sudah berbuat baik. Ada lagi kayak gini. Tapi orang jawabannya itu kacentang. Ada tetangga saya hidup dari, tapi dia non muslim. Dia non muslim. Selama dia lahir, nyampe dia balik dan dia tahu untuk gimana caranya memanusiakan manusia, berbagi, melakukan kebaikan, itu dia lakukan semuanya. Akhirnya dia meninggal. Dan tidak karena jadi password. Gue pernah dengar itu. Gue dengar itu. Dia masuk baik, tapi disitulah Allah menciptakan amal baik, amal buruk. Bener nggak? Benar. Namanya kan kita diadili. Bener. Bahasa yang Allah, kita akan diadili di akhir. Karena itu tadi Allah sudah menciptakan sebegitu sempurnanya bagaimana untuk mensiasati itu tadi amal baik, amal buruk. Sholat ini kan menjadi tiangnya untuk kita masuk ke passwordnya tadi yang di orang itu bilang amal baik kita nih, oh ini si orang ini udah melakukan kebaikan, bagus nih. Tapi ini dia nggak bisa ngebuka pintu ini karena dia nggak sholat. Jadi percuma melakukan kebaikan juga. Ini percuma banget. Gue sih dapat pertanyaan dan dapat jawaban itu dari orang saudara lah ya pas gue pulang ke Japan. Gue dengan jawaban itu aja udah kesikat Om. Tapi pas lihat video itu, itu lebih mempertajam gitu. Itu Ustadz Latif tuh, itu kita yang akhirnya suka, bukan suka sih. Akhirnya sekarang agak mikir gitu. Dengan gaya bahasa bicara dia gitu kan, dengan cara ya. penyampaiannya gak mudah dipahami. Bener itu, aja kena banget nih gitu. Itu orang pintar itu. Kalau kita sekarang kita bicara si Sujiwo Tejo itu kurang gimana pintar Om. Tapi bisa dibantah anjir jawabannya kan. Skakmat itu. Pintar orang. Makanya udah kita selesai itu. Setiap malam itu kita dengerin si Ustadz Latif itu. Setiap malam. Karena menurut kita cuma dia yang. Tapi itu sholat ya. Nah itu Om, kalau masalah itu kan sebenarnya kadang-kadang kita suka gimana Om? Ada yang kalau boleh jujur gue juga dulu pesantren Om. Serius? Iya. Tapi nanya berat Om gitu. Ya si Piki sama sih pesantren, cuman tetap aja ya. Iya. Kalau kita Om, kita punya kesempatan untuk mempesantrenkan anak, kita nggak mau. Kalau kita nggak mau. Karena sama aja. Kita, karena kan gini, kita mempersantren anak buat apa sih? Untuk mengerti agama, gitu. Buat mengerti agama segala macam. Tapi dia jauh dari kita. Benar. Jauh dari kita. Sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan anak, kitanya. Makanya di saat kadang gini dong, Om waktu kecil dijauhin sama orang tua sedih nggak sih? Sedih dong. Buset Om, gue kelas 2 SMP, gue dikejampangin suruh pesantren. Lulus SMP di sana, pesantren di sana, balik lagi ke Bandung, sekolah lagi, nakal lagi, gue dibalikin lagi Jampang, pesantren lagi. Keluar SMA, baru gue ke Bandung lagi. Karena nggak ngejamin. Iya, ya kayak gini lah. Nggak ngejamin. Contohnya, akhirnya kita sempet dapat jawaban kayak gini. Bukan jawaban sih kayak, kok pesantren ini
bukan menjamin kita jadi orang baik. Boleh. Hanya menjamin kita menjadi paham tentang agama, paham Intinya kalau kita mau balik kita tahu jalannya om. lingkungan.